Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita membahas terkait dengan agama samawi pada part keempat video ini. Setelah kita mengetahui bahwasannya ternyata Yahudi lahir dari sebuah penyimpangan dari Ail, kemudian when King Solomon die, ketika itu Nabi Sulaiman wafat dan terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan-penyimpangan itu terus berlanjut. Penyimpangan-penyimpangan itu terus berlanjut karena memang beberapa kebanyakan dari mereka itu memiliki sikap pembangkang. Sudah kita jelaskan bagaimana mereka membangkang kepada Nabi Musa ketika hendak berperang untuk membebaskan tanah Palestina. Waktu itu mereka berkata, kami duduk-duduk saja, kamu berperang saja sana dengan Tuhanmu berdua, gitulah bahasanya. Jadi mereka itu dari dulu membangkang, padahal mereka diselamatkan dari kejaran Firaun. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan kaki mereka belum kering dari basahnya Laut Merah itu. Mereka sudah membangkang kepada Nabi Musa lagi. Itulah bagaimana pembangkangan Bani Israel pada saat itu. Begitupun juga di kalangan Yahudi yang semakin membangkang tokoh-tokoh agamanya yang mengatasnamakan Nabi Musa, ini ajaran Musa dan lain sebagainya, mulai mencari keuntungan-keuntungan dalam agama mereka, dalam masyarakat mereka, dengan dalih mereka itu adalah tokoh agama, mulai menghilangkan nilai-nilai agama. Kemudian nabi-nabi yang dianggap sebagai pesaing-pesaing mereka fitnah, bahkan ada yang dibunuh. Yahya, Zakaria, ada yang dibunuh, sampai akhirnya datanglah nabi yang akan kemudian berusaha untuk membersihkan semua ini. Namanya adalah Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini lahir tanpa ayah. Dia adalah cucu dari Imran. Makanya di satu surah ketiga dalam Al-Quran, Ali Imran, itu keluarga Imran. Sebenarnya Imran ini yang diduga dulu akan punya anak langsung, yaitu Isa alaihissalam. Tapi karena saat itu raja-raja saat itu ingin menghabisi atau ingin menangkap Isa, seandainya benar Isa ini lahir ketika itu Hanna, istri dari Imran ini, maka dari itu ternyata Allah berencana lain. Lahir dari Hanna itu bukan Isa, tapi Maryam. Dan semua orang menyangka bahwa Imran ini pembohong, karena Imran pernah berkata bahwa dari keturunanku akan lahir Al-Masih, atau pembawa perubahan, atau yang akan memperbaiki semua keadaan, atau orang-orang yang dijanjikan, atau orang-orang yang ditunggu kelahirannya. Tapi ternyata yang lahir adalah Maryam. Singkat cerita, akhirnya Maryam pun berusia 16 tahun dan dia melahirkan Isa tanpa seorang pun laki-laki, tanpa seorang pun suami, tanpa bapak. Nabi Isa tidak punya bapak. Jadi kata Maryam, anna yakunu li gulamun, dalam surah Maryam, bagaimana aku bisa punya anak, walam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh laki-laki manapun, walam aku baghia, dan aku bukan perempuan yang wanita tunasusila. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, maka akan lahirlah. Singkat cerita, lahirlah Nabi, bahkan Nabi yang mereka tunggu-tunggu kelahirannya ini. Dan Nabi itu membawa banyak sekali mukjizat, dan apapun mereka lakukan untuk mengetes Nabi Isa ini. Ada yang orang buta disembuhkan matanya, bahkan menghidupkan orang mati di hadapan matanya. Tapi mereka itu dengan segala yang mereka lihat itu, mereka masih membangkang. Mereka masih tidak percaya dengan Nabi Isa. Mereka masih memfitnah Nabi Isa alaihissalam.
Tapi ada kelompok Nabi Isa, murid Nabi Isa yang kita kenal di kemudian hari. Kelompoknya itu bernama Hawariyun. Hawariyun berjumlah 13 orang, tapi satunya nanti berkhianat. Itulah yang disebut dengan Yudas Iskariot. Itu yang berkhianat kepada Nabi Isa di kemudian hari. Singkat cerita, karena Nabi Isa begitu besar pengaruhnya, orang-orang Yahudi kala itu merasa disaingi, tokoh-tokohnya merasa disaingi oleh hadirnya Nabi Isa dengan segala mukjizatnya, turun hidangan dari langit. Itulah yang kenapa salah satu surah bernama Al-Maidah, artinya hidangan. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, kalau tidak salah Al-Quran bahasanya seperti itu, turunkan dari kami hidangan dari langit dan lain sebagainya. Akhirnya mereka merasa tersaingi. Singkat cerita, karena masa tersaingi dan lain sebagainya, mereka sampai ada yang mau mengatakan Nabi Isa Tuhan, tapi Nabi Isa menepisnya. Aku bukan Tuhan, kata Nabi Isa. Sampai singkat cerita, mereka ingin memuliakan Nabi Isa, bahwa mereka ingin mengatakan inilah Nabi terakhir. Inilah Nabi terakhir, Nabi Isa ini. Tapi kata Nabi Isa di hadapan para tokoh-tokoh yang memuliakannya itu, aku bukan Nabi terakhir. Karena orang Yahudi itu berharap Nabi yang sangat-sangat hebat itu lahir dari keturunannya, dari sekelilingnya. Salah satunya Nabi Isa. Mereka tidak ingin ada Nabi yang di luar mereka. Jadi mereka ingin stop nih Nabi sampai di sini. Tapi kata Nabi Isa, bukan aku orangnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan lahir setelahku, namanya terpuji, paling terpuji, Ahmad. Pemilik nama yang paling terpuji itu Ahmad isim tafdil. Pemilik nama yang paling terpuji itu bernama Muhammad di kemudian hari. Tapi mereka itu tidak mau menerima. Oh, kamu harus kamu. Jadi karena mereka merasa terancam bahwa ini bukan Nabi Isa yang terakhir, tapi mereka ingin memaksa. Makanya Nabi Isa berkata, kalau aku memang sangat-sangat menginginkan kemuliaan, aku pasti sudah mengaku saat kalian mengatakan aku adalah Tuhan. Tapi aku tidak mengaku itu. Maka, sekarang kita langsung membahas, singkat cerita, murid Nabi Isa ini Hawariyun. Apa agama Nabi Isa? Apakah Nasrani? Seperti yang kita tahu. Sekali lagi ini dalam hal konteks dalam Al-Quran ya, yang kita bahas dalam Al-Quran. Lalu apa agama dari Nabi Isa? Kita lihat dari murid-murid Nabi Isa. Sebenarnya kalau kita gunakan surah Al-Imran yang wa ma utiya Musa wa Isa sudah jelas. Tapi kita lihat apa agama dari murid Nabi Isa sendiri. Quran surah Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, yaitu Bani Israel sudah mulai ingkar, maka Isa bertanya, man ansori ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah ini? Man ansori ilallah. Qalal hawariyun, berkata Hawariyun. Siapa Hawariyun tadi? Adalah murid Nabi Isa. Nahnu ansorullah, kami penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikan, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang Islam. Sekali lagi, orang Islam yang memeluk agama Islam namanya Muslim. Jamaknya Muslimun, seperti itu. Maka ini sudah jelas pengakuan dari Hawariyun bahwa mereka adalah beragama Islam. Bagaimana mungkin nabinya disebut membawa agama lain, sedangkan muridnya saja adalah beragama Islam. Mereka adalah seorang Muslim. Dari sini kita sudah tahu
bahwasannya agama dari Nabi Isa adalah Muslim. Lalu Nasrani itu datang dari mana? Karena Nabi Isa tinggal di kota bernama Nazaret. Dari situlah berasal akhirnya Nasrani. Sekali lagi sama halnya kayak kita mengatakan apa agamanya. Kalau orang Lombok sering mengatakan dia itu orang Bali. Maksudnya agamanya Hindu, bukan agama Bali. Nggak ada agama Bali. Tapi karena mereka kebanyakan orang Hindu itu datang dari Bali, orang-orang Lombok dari Hindu, orang-orang Hindu di Lombok itu datang dari Bali, maka kita sering mengatakan itu orang Bali. Padahal maksudnya itu orang yang beragama Hindu, kan tidak ada agama Bali. Sama halnya dengan Nasrani ini, karena Nabi Isa berdakwah di sana, tentu menyebarkan agama Islam dengan kitab Injilnya, maka seolah terkenal agama apa itu loh, agama orang-orang di Nazaret, agama orang-orang kalau bahasa Arabnya Nasrani, itu loh orang-orang yang beragama, orang-orang Nasrani itu, agama orang-orang Nasrani. Lama-lama tempat agama Islam dan tempatnya itu yang diakui sebagai agama. Lama-lama nama Islamnya itu tidak populer, tapi yang populer itu adalah Nasraninya, karena orang-orang dari luar Nasrani berkata itu orang-orang Nasrani ajarannya seperti itu. Seolah nanti di kemudian hari Nasrani itu menjadi nama agama. Jadi seperti itu. Hawarion adalah seorang yang beragama Islam, dan seringkali, bukan hanya sekali, wa idh auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa rasuli qalu amanna wa syhad bi anna muslimun. Mereka itu di Quran surah Al-Maidah ayat 111. Nah, ini juga wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Itu surat Shaf ayat 61. Apa yang terjadi di ayat 62-nya masih membahas tentang Nabi Isa. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan atas Allah? Wa huwa yud'a ilal Islam. Padahal mereka diajak kepada Islam. Jelas. Wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka diajak kepada Islam. Berarti Nabi Isa mengajak kepada Islam. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, karena Nabi Isa tidak mau mengaku jadi nabi terakhir, karena Nabi Isa tetap mengatakan bahwa ada nanti ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, datang setelahku nabi yang terpuji. Akhirnya Nabi Isa ditangkap, tapi mereka ingin membunuhnya. Tapi dalam Al-Quran dikatakan wama qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Wama solabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin subbihalahu, tapi ada yang diserupakan seperti Nabi Isa. Itulah yang berkhianat tadi, yang namanya Yudas Iskariot tadi. Singkat cerita, Nabi Isa diangkatlah ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu terjadilah pembantaian terhadap murid-murid Nabi Isa, terjadilah kemudian diskriminasi dan lain sebagainya. Hingga di tahun 325 ada muktamar besar yang dikenal dengan nama Konsili Nisea. Konsili Nisea, salah satu yang dibahas di sana ialah mengangkat Isa sebagai Tuhan pada tahun 325. Mereka mengangkat Isa sebagai Tuhan. Dan ada juga nanti di selanjutnya ada yang merotes, akhirnya lahirlah gerakan Protestan itu, yang mengatakan Allah itu Nabi Isa itu adalah Trinitas dan lain sebagainya. Tapi saya tidak ingin membahas lebih lanjut tentang ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka bermuktamar untuk mengangkat Isa sebagai Tuhan tahun 325. Tahun 325. Jadi bahwasannya itu jaraknya sangat jauh dari kelahiran Nabi Isa. Kalau tahun 325, sedangkan Nabi Isa umurnya sekitar 30 sampai 33 tahun, 33 tahunan, maka
sudah sangat jauh jaraknya dari wafatnya Nabi Isa, baru dia dimuktamarkan, diangkat sebagai Tuhan. Maka dari itu, bahwasanya menurut dalam Al-Quran sekali lagi, bahwa Isa alaihi salam beragama Islam, dan beliau menyebarkan agama Islam, terbukti dari apa yang dikatakan oleh murid-muridnya dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam, kita jangan lagi mengatakan bahwa Nabi Isa membawa agama Nasrani, karena semua Nabi itu beragama Islam dan menyebarkan agama Islam. Jadi jangan sampai seperti itu. Untuk keyakinan orang-orang yang lain, itu silahkan saja. Kita tidak mengatur tentang keyakinan orang, tapi yang saya ingin jelaskan di sini, wahai umat-umat Islam yang masih mengatakan bahwa Yahudi Nasrani diturunkan oleh Allah, seolah Nabi Musa dan Nabi Isa itu agamanya lain dari agama Nabi Muhammad, maka cobalah baca lagi Al-Quran biar lebih jelas apa yang selama ini kita imani berupa Al-Quran. Jangan-jangan kita bertentangan persepsi kita dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Semua nabi-nabi beragama Islam dan semua menjelaskan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja persepsi masyarakat pada saat itu yang membuat namanya seiring berkembangnya zaman, yang satunya disandarkan dengan nama sukunya, yang satunya disandarkan nama tempat tinggal nabinya. Akhirnya nama Islam itu berkembang di suku Yahudi, lama-lama menjadi agama Yahudi, berkembang di tempat bernama Nazaret, Nasrani, lama-lama menjadi agama Nasrani, dan dimodifikasi dan sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus meyakini apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.